Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen pertama tadi kita ngebahas soal Beckham dan Victoria. Sementara di segmen kedua ini kita akan melanjutkan bahasan dari yang segmen pertama tadi ya. Jadi pada Januari 2007 Beckham mengumumkan kalau dia akan pindah ke LA Galaxy di akhir musim. Kabar ini jelas mengejutkan karena pertama MLS bukanlah liga top. Jadi MLS ini adalah liga beng-beng. bukan merek coklat dong. Kedua, Real Madrid itu sebenarnya masih membutuhkan jasanya. Iya waktu itu ya. Karena pengumuman ini Beckham sempat tidak dimainkan oleh Fabio Capello. Ya diperbolehkan berlatih bersama Madrid tapi tidak akan diturunkan gitu. Nah, namun Beckham ini terus memberikan yang terbaik meski cuma di sesi latihan. Hal inilah yang menggugah Capello untuk kembali menelan ludahnya. Sebulan kemudian Beckham ini kembali bermain dan membantu Madrid menjuarai La Liga pertama kali sejak 2003 bahkan. Di laga terakhirnya bersama Real, Beckham sebenarnya sedang memikirkan sesuatu. Mikirin apa tuh? Cicilan rumah. Enggak dong, ia harus mencari rumah yang ditinggali saat bermain bersama LA Galaxy. Karena pindahnya kan juga jauh itu. Ke Amerika. Betul. Iya. Bukan pasti di Eropa lah. Nah di Los Angeles, Victor ini tengah mencari mana rumah yang cocok untuk mereka. Jadi si Victorianya juga ikut ngebantu. Ini mirip sama yang tadi ceritanya si Forlan ya. Di mana mereka juga ribet kalau cari rumah tuh. Untuk mencari rumah barunya di Amerika, Beckham mempercayakannya kepada Victoria. Di Madrid, ia memantau HP-nya karena Victoria mengirimkan. Enggak dong, kan udah suami istri juga, ngapain harus pap-pap gimana? Yang tadi disensor ya. Jadi Victoria ini mengirimkan gambar rumah yang lagi dia cari gitu. Mungkin waktu dulu masih pakai ini Kak, MMS. Benar, kan belum pakai WhatsApp gitu. Pada akhirnya Victoria setuju untuk membeli rumah seharga $22 juta di Beverly Hills. Ada banyak pertimbangan dalam pemilihan rumah tersebut. Jadi dia tuh harus mencari wilayah terbaik di sana, serta mengecek jarak dengan pantai, dengan tempat latihan, sekolah untuk anak-anaknya, bar terdekat, sampai dicek apakah rumahnya ini bekas orang bunuh diri. Kalau di Indonesia tuh iya itu bahaya banget. Karena jadi horor nanti. Kayak, loh ini kok kenapa murah? Ternyata ada yang pernah bunuh diri. Nah, Victoria juga ingin agar rumahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu mewah, dan juga terkesan tidak terlalu sombong. Karena mungkin tadi dia takut image-nya jadi jelek lagi. Nah, tujuannya juga agar anak-anak merasa nyaman di rumah yang terang dengan koridor besar di mana anak-anak bisa main roller skating. Ini emang hobi anak-anak kaya ya. Kalau kita kan nggak kebayang rumah jadi roller skating. Kalau dulu di rumah saya kan bawahnya teh bukan lantai ya, tapi kayak apa? Plesteran gitu lah. Ditaburin ini Kak, bedak. Serodotan. Kalau saya nunggu biasanya kalau hujan. Iya benar. Bisa serodotan. Dan waktu itu tidak ada staf yang tinggal di rumah itu. Pada pulang mungkin ya. Betul. Soalnya setelah mengunci pintu pada malam hari, Beckham senang berkeliling rumah sambil telanjang. Emang ini hobinya aneh. Orang kaya biasanya hobinya aneh. Nyatanya rumah yang tidak terlalu besar itu berukuran 1.200 meter persegi. Beda ya? Beda. Atau sekitar 40 kali 30 meter. Ini jauh lebih gede dari lapang futsal tuh jauh lebih gede lah. Iya benar sih. Gede banget ini. Nah rumah baru Beckham ini bernuansa Villa Mediterania. Dengan 6 kamar tidur, ada bioskopnya, ada lapang tenis dan kolam renang. Bahkan katanya saking besarnya, ibu kota negara mau dibangun di situ. Gede banget dong, semua kantor negara ada di sini. Jadi dia tadi tidak mau terlalu besar, tidak mau terlalu ternyata mewah. Gede ya. Ada bioskop. Ada bioskop. Gimana? Semoga bioskopnya ini CGV. Malah jadi pemasukan. Dan emang sebenarnya mereka berdua ini tidak berniat menjadi terkenal. Victoria sendiri awalnya menyiratkan kalau mereka ini tidak berniat menjadi orang paling terkenal di Amerika Serikat. Karena ya mereka bintang di Inggris, tapi belum tentu juga di Amerika terkenal. Ia tidak melihat kepindahan Beckham ke LA ini sebagai cara untuk meningkatkan brand mereka. Nyatanya ada banyak kegilaan yang hadir dan mustahil untuk diabaikan. Salah satu yang mengguncang adalah kabar perselingkuhan Beckham dengan asistennya sendiri. Jadi di saat itu, jadi itu memang ada kabarnya ya gitu ya. Kabar miring lah. Dan Victoria merasa kalau itu tuh masa yang sulit. Tapi dia juga merasa kalau ada kontroversi tuh di sana Pak. Jadi contohnya katanya tuh ada cewek yang dibayar $600,000 buat ngarang-ngarang cerita lah gitu. Ya. Nah menurut Victoria tidak ada yang bilang kalau pernikahan itu akan mudah. Akan ada banyak rintangan. Dengerin Kak. Dengan masalah ini ia merasa lebih baik ketimbang pertama kali menikah gitu. Jadi kalau misalnya nanti Alika udah menikah, terus ada banyak masalah, jangan dulu aku mau cerai lah. Karena ternyata
Atau katanya ngurus perceraian di sana teh susah. Lebih ke ngurus perceraian males ya. Dia jadi kesal. Apa yang dilakukan keduanya ini kerap mendapatkan perhatian dari media. Victoria dan David sebenarnya tidak pernah membaca berita, tapi cuma melihat sebatas fotonya saja. Biasanya kan di koran-koran tuh ada foto-fotonya. Ya, foto-foto di halaman utama. Nah, berita soal Victoria dan David tidak pernah habis. Salah satunya karena media di Inggris sengaja memindahkan karyawannya ke Los Angeles untuk mendapatkan berita soal Beckham. Saking hot newsnya gitu si Beckham ini. Hal-hal kecil, bahkan kayak misalnya ganti gaya rambut aja tuh bisa bikin Beckham muncul di halaman pertama. Dan hal ini pun diakui sama Beckham, Kak. Jadi kan misalkan dia random lah, rambut ya pengen dimulet atau misalkan aduh ini bosan banget botakin misalkan kayak gitu, itu kan random ya. Tapi media tuh menganalisisnya dengan aneh-aneh. Ini Beckham kenapa ya rambutnya dibotakin gitu. Lagi berantem sama istrinya kayak gitu-gitu. Dan ini juga cerita tentang berubahnya Beckham karena Victoria. Beckham ini dianggap sebagai pria metroseksual. Mengubah gaya rambut adalah salah satu ciri si Beckham ini selama karirnya. Ia bahkan pernah dipoto dengan kuku yang dicat warna pink. Warnanya pink ya, Beckham ini sendiri emang menyukai fashion. Akan tetapi setelah bertemu Victoria, Beckham diarahkan ke jalan yang benar. Jalan yang benar ya. Jangan dulu kan alay mungkin jamet. Kalau istilah zaman sekarang. Sama kayak ini kan di kalangan band. Kalau nggak salah setelah ketemu sama si Ucup itu, dia dirapihin gitu. Jadi kayak kamu tuh bagusnya jangan diponi dong. Gitu. Walaupun saya tidak merasa ada perubahan sih. Jadi sekarang dia kelihatan lebih fresh aja. Dia tidak tambah ganteng tapi emang lebih fresh aja. Meski halus ya. Kalau dulu kan kayak ya rambutnya kan ke sini gitu. Lebih ke Sasuke ya. Kenapa jadi wibu? Nah pernah suatu ketika Beckham dan Victoria tuh mengecat warna rambutnya di platinum. Jadi ada warna silver metalik. Warna silver metalik. Dan rekan setimnya memanggilnya dengan sebutan Marlin. Marlin. Jadi Marilyn ini merupakan nama panggung dari Peter Robinson, penyanyi Jamaika yang dikenal karena penampilannya yang feminim. Jadi kayak agak kecewe-cewean. Kecewe-cewean lah gitu. Sama loh kita misalkan Alika gitu ya, terus agak kecewe-cewean, terus saya manggilnya Igun. Kalau di sana Marlin, di sini Igun ya. Terus jawabannya sekarang memang. Gak usah diperdebatkan. Jawab memang aja. Tapi Beckham tuh justru nggak merasa tersinggung. Iya, itu mentalnya. Gitu. Dia malah merasa nyaman dengan sisi lembutnya itu, yang dipadukan dengan tubuhnya yang atletik. Gitu. Dia pun merasa bangga karena punya banyak fanbase yang gay. Aduh. Nah, Beckham pun bilang sungguh menyenangkan untuk dicintai. Tidak malu lah berarti. Nggak malu dengan sisi itunya ya. Itu dia kayak kita ngebahas sama sisi lain Beckham sama Victoria gitu, bahwa salah satunya adalah dia dengan nggak apa-apa untuk dianggap feminim lah gitu. Tidak semaskulin yang kita kenal gitu. Tidak semaskulin yang kita kenal. Nanti kayak bahasannya jangan mana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.